Halo semuanya, di video kali ini saya mau mereview multi food grinding set dari Baby Chef. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Oke teman-teman, sebelum masuk pada review, saya bakal baca ya fitur atau klaim dari produk ini. Jadi nama produknya ini multi food grinding set dari merek Baby Chef. Ini itu udah BPA free. Ada dua warna ya, cuman di sini saya punyanya yang warna hijau. Nah satunya lagi tuh adanya warna orange. Jadi alat ini tuh bisa berfungsi untuk menghaluskan makanan ya teman-teman, bisa untuk memarut juga. Jadi di boxnya sendiri udah ada kayak keterangannya gitu ya, kalau alat ini tuh terdiri dari mangkok dan tongkat penghalus, ada tongkat penggerus dan sendok, lalu ada parutan sedang, parutan halus, parutan ditutup, perasan jeruk, dan juga saringan. Nanti bakal kita lihat ya. Nah selain itu di sini juga tertulis materialnya, ini itu polipropilen, dan untuk temperaturnya itu bisa dari minus 20 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Oke, jadi itu aja sih ya keterangan di boxnya. Jadi teman-teman, sebelum saya nunjukin produknya, ini itu udah lama banget ya saya gunakan. Anak saya sekarang ini itu saya beli waktu Nara itu baru mau MPASI. Kita langsung lihat aja ya barangnya. Jadi kalau teman-teman beli, teman-teman bakal dapet seperti ini ya, setnya seperti ini. Oke, jadi kita cocokkan ya sama klaim dari produknya tadi. Di sini dikatakan itu bakal dapet mangkok dan tongkat penghalus. Jadi ini mangkoknya, ini tongkat penghalusnya. Nah waktu datang tongkat ini itu terpisah ya, antara bagian yang putihnya sama yang hijau itu terpisah. Jadi kita rangkai sendiri. Nah untuk mangkoknya sendiri itu bagian dalamnya tuh kayak ada garis-garis gitu ya. Ini memudahkan kita untuk ngegerus makanan seperti itu. Lalu bagian sininya ada bolongnya gini. Ini ada pegangannya, terus ada bagian seperti ini teman-teman. Bagiannya ini untuk mempermudah kita waktu nuang makanannya, makanan yang udah dihalusin. Nah lalu ada tongkat penggerus, ini dia. Nah kalau untuk pengalaman saya sendiri ya, tongkat penggerus ini kayaknya agak jarang saya gunakan. Saya tuh lebih mudah menggunakan tongkat yang ini, tongkat penghalus yang ini. Kalau ini katanya tongkat penggerus namanya. Lalu kita itu bakal dapat parutan sedang. Dia parutan sedang ya teman-teman. Jadi emang mungil ya, karena ini untuk bayi. Jadi paling kita kan masaknya sedikit aja. Jadi disesuaikan juga untuk alat-alatnya, ini kecil aja. Lalu kita juga bakal dapat parutan halus. Parutan halusnya seperti ini. Oh ya, kalau mau digunakan parutannya tuh kita tinggal seperti ini ya teman-teman. Ini tadi parutan sedangnya, saya letakkan gini. Jadi kita tinggal parut makanan atau bahan yang mau kita parut. Lalu untuk parut halusnya juga sama ya, seperti ini. Jadi mudah. Ini tuh bagiannya nggak kayak rata gitu ya teman-teman. Jadi kayak ada ini bagiannya. Jadi kalau kita masukin ke sini nggak bakal goyang-goyang gitu. Dapat parutan tutup yang ini. Jadi ini bagian dalamnya ini kasar gitu ya. Ini yang berfungsi untuk memarut. Nih, jadi seperti ini, cuman bagian ininya enggak ya, cuman sebagiannya aja. Oke, jadi ini biasanya saya gunakan untuk wadah makanan juga ya teman-teman, karena kayak piring gitu ya, kecil. Jadi kalau misalnya udah ngegerus di sini, biasanya saya langsung sajikan juga di sini teman-teman. Biasanya untuk kayak buah atau biskuit seperti itu. Itu waktu awal-awal MPASI. Oke, parutan tutup udah, lalu kita dapat perasan jeruk seperti ini. Jadi udah kayak ada, bukan klip sih sebenarnya, cuman bentuk bawahnya ini udah menyesuaikan, jadi nggak bakalan geser-geser gitu. Lalu selanjutnya kita dapat saringan. Nah ini yang penting banget teman-teman ya, saringannya itu plastik di sini, tapi ini plastiknya yang food grade, karena sekarang katanya ya, saya baca-baca browsing juga, katanya sih saringan kawat itu udah nggak direkomendasiin. Itu karena takut itu ya kawat-kawatnya tuh bakal kalau misalnya udah lama dipakai kawat-kawatnya tuh patah atau apa, takutnya kecampur di makanan bayinya. Jadi memang sebaiknya kita milih yang aman ya teman-teman. Kalau bahan plastik ini sih saya rasa nggak bakalan ini ya, kayak nggak bakalan patah-patah atau hancur gitu ya. Jadi sejauh ini sih aman. Selama pemakaian untuk bayi saya ini juga aman teman-teman. Jadi ini tuh berfungsi nanti ya kalau kita udah ngegerus makanannya, kita tuh bisa saring pakai ini. Seperti itu. Kita juga dapat sendok ya teman-teman. Jadi sendoknya warna hijau. Nah makanya saya tuh sering gunain biasanya ini parutan ditutup ini sama sendok. Biasanya saya gunain kayak
ngasih buah atau biskuit gitu ke Nara. Nah teman-teman, kalau kita lihat bahan-bahannya ya, bahan-bahan dari grinding set Baby Safe ini tuh bagus banget, tebel banget. Saya suka banget, saya udah sering banget ya pakai yang Baby Safe. Dan rata-rata plastik atau bahan dari Baby Safe tuh tebel banget. Jadi kayak kokoh banget gitu teman-teman, saya suka banget. Ini saya gunain udah setahun lebih dan masih awet ya, masih bagus. Kecuali mungkin di bagian pengulekan ini, penggerusnya ini, karena mungkin sering banget dipakai, jadi agak kayak, tapi masih bagus sih, masih bagus, cuman emang nggak sehalus waktu dateng ya, karena udah dipakai ngegerus makanan. Nah ini kembali lagi ke teman-teman ya, misalnya mau menghaluskan makanan bayinya itu pakai grinder seperti ini ataukah pakai blender, itu semua tergantung pilihan teman-teman ya. Kalau saya sendiri sih saya menggunakan blender juga, saya menggunakan grinding ini juga, jadi apa ya, kayak di mix gitu teman-teman. Dan sekarang Nara tuh udah nggak ini ya, makanannya kan udah nggak pakai digerus lagi karena udah setahun lebih. Jadi ini tuh biasanya saya gunakan untuk bikin cemilan, untuk ngancurin apa ya, kalau misalnya kita mau bikin pancake pisang, kita bisa menggunakan ini. Jadi walaupun bayinya tuh udah nggak makan makanan yang lunak teman-teman, ini masih bisa banget kita pakai. Misalnya kita mau bikin makanan dari kentang atau apa, kentang yang dihancurin seperti itu, ini bisa banget digunain. Nah saya tuh sering banget bikinin Nara itu kayak makanan apa ya, kayak kentang yang direbus, dikukus terus dihalusin kayak gitu, jadi saya pakai ini. Nah, jadi menurut saya ini itu apa ya, membantu banget lah ya, untuk dari awal MPASI sampai sekarang pun juga masih bisa digunakan. Untuk perasan jeruknya juga masih bisa digunakan. Mungkin yang enggak terlalu digunakan lagi saringannya. Jadi ini sesekali aja ya, kalau kita mungkin masak apa yang perlu disaring baru ini digunakan. Lalu untuk sendoknya sendiri masih bisa digunakan ya teman-teman. Jadi saya rasa itu aja ya yang bisa saya informasikan dari Baby Safe Multi Food Grinding Set ini. Jadi ini tuh ada dua warna orange sama warna hijau. Saya punyanya yang warna hijau. Nah untuk harganya sendiri ya teman-teman, nanti saya bakal cantumin di description box aja ya, tokonya sama linknya, teman-teman bisa cek sendiri. Karena ini udah lama saya lupa belinya berapa, kayaknya sekitar 48.000 teman-teman. Oke, jadi saya rasa itu aja ya teman-teman yang dapat saya informasikan dari produk ini. Nah untuk perawatan atau untuk cara sterilin, untuk bersihin alat ini tergantung teman-teman ya, mau direbus, direndam air panas gitu, atau mungkin mau pakai sterilizer gitu, itu tergantung teman-teman. Di sini udah ada informasi juga ya, temperaturnya itu dari minus 20 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Jadi teman-teman bisa sesuaiin sendiri. Oke teman-teman, jadi demikian video kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi salah satu referensi juga ya bagi mama-mama yang mungkin lagi nyari grinder untuk bayinya, atau mungkin bagi mama-mama yang lagi nyiapin MPASI untuk anaknya, atau mungkin bagi teman-teman yang lagi nyari kado buat kelahiran, atau mungkin mau dikasih ke ponakan atau keluarganya. Jadi ini mungkin bisa jadi salah satu referensi. Oke, jika teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa klik like. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa juga di-share di sosmed teman-teman. Kalau teman-teman mau menambahkan, mau sharing, mau request, mau bertanya, ataupun mau memberi saran, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya juga, supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!